Mas Tono. Assalamualaikum. Wah, Mr. Jos, waalaikumsalam. Maaf, signal di sini jelek sekali. Di mana? Halo, Deden. Halo, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak Jos. Alhamdulillah. Halo, anak muda. Alhamdulillah, Coach. Halo, Diki. Halo, Suryono. Alhamdulillah. Pak Salim, ayo mulai, Pak Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk bersilaturahim. CCG, ya, kamera to kamera grounded, CCG online, yang insya Allah tidak menyurutkan semangat kita, tidak menghancurkan keinginan kita untuk terus maju dan bertumbuh. Yang apabila hari ini ada sedikit hambatan, itu sebagai tantangan kita untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini ada dua angkatan, ada angkatan 44 dan angkatan 45. Ini kayaknya masih didominasi angkatan 46 dan 46. Masih didominasi angkatan 46. Angkatan 44-nya masih sedikit. Demikian Coach Fahmi, nampaknya teman-teman sudah kangen sama arahan dan support dari Gurunda. Monggo saya persilakan kepada Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur, terima kasih kepada Allah. Kita masih diberikan keselamatan dan kehidupan sehingga kita bisa masih memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ini sebenarnya kesempatan luar biasa dalam konteks kehidupan. Ini kesempatan luar biasa bahwa kita pernah disinggahkan pada momentum kehidupan manusia yang luar biasa, yang hanya lewat dalam celah setiap 100 tahun. Suatu hari kita akan bisa cerita bahwa kita pernah melewati masa-masa yang sulit, masa yang berat. Kita harus hidup agar suatu hari kita bisa bercerita. Kalau kita sampai tidak hidup, ya kita tidak punya kesempatan untuk bercerita bagaimana betapa heroiknya manusia mengelola dan mengatasi persoalan kehidupan. Yang kedua, kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk melewati salah satu fase yang menguji kapasitas kita sebagai pemimpin. Saya kira ini momentum yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa
kita sudah dibekali untuk mampu melewati masa sulit ini. Ini ya, situasinya sungguh sangat sulit, tapi kita akan melewati fase ini. Itu intinya. Seperti yang sudah kita pelajari. Kata-kata sulit, berat, apalagi bagi saya, itu sudah bagian dari kehidupan saya selama 50 tahun. Saya pernah mengalami bermacam-macam kesulitan. Tapi tentu kesulitan hari ini ada kesulitan kolektif. Karena ini ada tanggung jawab kolektif kita semua untuk menyelamatkan manusia. Bahwa kita dalam konteks kapasitas sebagai manusia, bahwa kita sebagai manusia hari ini punya kewajiban kolektif untuk selamat bersama-sama. Saya kira itu intinya. Tanggung jawab kita hari ini adalah membuat diri kita selamat dan menjaga agar orang-orang yang berada di area wilayah kita juga mampu melewati kesulitan ini dengan baik, lalu suatu hari bisa menikmati lompatan-lompatan yang dibutuhkan pasca pandemi. Nah, saya ingin secara singkat mengatakan bahwa hari ini kita hidup dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Katakanlah level 7. Nah, perlu kita sadari bahwa pasca pandemi nanti, orang akan berebut untuk bangkit. Orang akan berebut untuk merebut opportunity yang sedikit. Orang akan berkejar-kejaran untuk melakukan sesuatu. Nah, itu artinya apa? Artinya setelah pandemi ini selesai, pasca pandemi ini, saya menduga bahwa keterampilan yang sama tidak akan mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan kita saat itu. Kompetensi yang sama, sikap mental yang sama, disiplin yang sama tidak akan mampu mengatasi persoalan-persoalan pasca pandemi. Nah, karena itu tugas kita selama work from home adalah meningkatkan kapasitas diri dan organisasi kita. Mungkin 100 kali lipat. Agar pasca pandemi kita mampu memenangkan persaingan, mampu memenangkan kompetisi, punya daya saing yang dibutuhkan saat itu. Jadi kita harus lulus seleksi alam ini. Kita harus lulus seleksi alam ini, tapi bukan sekedar lolos dari seleksi alam yang kejam ini, tapi mampu menjadi pemenang sesudahnya. Saya amat yakin bahwa sesudah pandemi, situasi akan makin sulit, karena itu yang bisa bertahan, yang bisa bangkit, yang bisa hidup adalah mereka yang memiliki upaya-upaya meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan daya saing diri yang jauh lebih hebat. Saya ingin mengingatkan kawan-kawan bahwa kita akan hidup di level kompetisi yang berbeda. Karena di ground di mana kita nanti akan bertarung, mereka yang selamat dari bencana ini adalah mereka yang punya imunitas yang tinggi, sehingga yang lemah sudah mati, yang lembek sudah kukut, sudah tutup, sudah bangkrut, maka kita akan bersaing dengan yang terbaik. Maka semangat DNA pemenang, semangat untuk menjadi pemenang, bukan hanya harus dipupuk. Dan mereka yang menang pasca pandemi adalah mereka yang 100 hari ini tidak berdiam diri. Tapi membangun mesin-mesin baru. Membangun otot-otot baru. Membangun kapasitas baru. Menempa diri. Siapa yang 100 hari ini tidak hanya rebahan, tapi justru menempa diri, belajar hal baru. Dan pada saat pasca pandemi keluar dengan pedang yang lebih tajam. Keluar dengan pedang yang lebih terhunus.
keluar dengan pedang yang lebih banyak lagi sehingga mampu di masa sulit. Kita bukan hanya mampu melewati, tapi selama kita berada Testing. silakan Mas Salim. Koneksi apakah dalam kondisi tetap aman dan tetap didengarkan dengan baik? Yang lain bisa mendengarkan semua ya? Siap. Tadi sempat putus. Tadi sempat keputus sebentar. Iya, sempat putus. Ini udah nyambung lagi, mau dilanjutkan kembali. Unmute itu berarti Coach Fahmi sudah bisa didengarkan oleh yang lain. halo. Halo. Ya, didengarkan dengan baik, Coach. Sudah Yang ya? lain saya mute semua. Oke, maksudnya ini suruh dilanjutkan. Iya, dilanjutkan. Tadi kan Oke. masih terputus. Nah, jadi sudah bisa ditangkap yang saya sampaikan ya, Mas Salim? Siap, insya Allah, Coach. Ya, jadi kita pandemi ini luar biasa sebenarnya. Jadi hikmahnya banyak sekali. Kita harus mentransformasi diri kita harus mentransformasi bisnis kita harus mentransformasi our people. Jadi orang-orang kita, diri kita, dan bisnis kita harus kita transformasi. Ini kesempatan luar biasa selama 3-4 bulan ini. Nah, karena itu transformasi ini harus tuntas, tidak boleh tidak tuntas. Ya. Intinya adalah membekali organisasi kita, orang-orang kita, bisnis kita, produk kita, market kita untuk beroperasi di skala dan level serta kesengitan kompetisi yang berbeda setelah pandemi. Jadi itu menurut saya intinya. Jadi pasca pandemi, orang-orang kita, organisasi kita, bisnis kita, our people harus mampu bermigrasi, harus mampu beroperasi di level yang jauh lebih sengit kompetisinya. Itu intinya. Nah, maka saya di organisasi saya mulai hari ini melis daftar keterampilan baru yang wajib dimiliki oleh orang-orang saya. Yang kedua, daftar bisnis baru yang wajib di-launching oleh setiap manajemen. Yang ketiga, rencana-rencana konsolidasi untuk satu, bertahan hidup, tapi yang paling penting 90% energi kita harus kita fokuskan untuk bersiap menjelang musim semi pasca pandemi. Nah, itu yang paling penting. Jadi, bahwa pandemi ini akan selesai, pasti Mas Salim. Siap. Pandemi ini pasti akan selesai. Betul Mas Salim ya? Siap, laksanakan. Pandemi ini pasti selesai. Pasti. Insya Allah, pasti. Nah, yang belum pasti adalah apakah setelah pandemi kita makin kuat atau makin lemah. Nah, itu intinya. Kalau setelah pandemi kita makin lemah atau tetap, tentu pandemi ini nggak memberi kita efek apa-apa. Pandemi ini obat kuat. Pandemi ini jamu. Pandemi ini vaksin. Pandemi ini detok.
pandemi ini akan merontokkan orang-orang kita yang tidak benar, bisnis kita yang nggak benar. Pandemi ini akan menjadi detok luar biasa bagi bisnis kita. Sekali lagi, setelah pandemi, bahwa pandemi akan berakhir, jadi pasti. Sama-sama pasti berakhir, kita memilih setelah pandemi selesai, kita makin kuat. Bisnis kita makin kuat, orang-orang kita makin kuat, organisasi kita makin kuat. Dan siap bermigrasi. Bermigrasi apa? Naik tingkat orbitalnya, Mas Salim. Meningkat tingkat orbital bisnisnya. Meningkat tingkat kompetensinya. Meningkat daya kompetisinya. Dan bermigrasi di bisnis baru. Nah, ini bisnis saya misalnya akan bertransformasi. Selama 25 tahun saya sudah menutup banyak sekali bisnis. Peternakan pernah saya tutup, salon saya tutup, bengkel saya tutup. Jadi kalau sekarang saya juga, waduh, ini kok ada problem kedengaran tuh suara, Mas. Lancar, semua lancar. Semua di mute. Oh ya, Reza kok tadi nulis dia kurang. Sampaikan salam ke Coach Fahmi. Nanti di video, Mas. Di video aja, nanti dikirim ulang ke grup 4446. Siap, nah, sudah direkam. Saya ulangi lagi. Jadi sekarang ini siapkan tim kita untuk beroperasi di level yang lebih baik setelah pandemi. Bermigrasi ke bisnis baru. Namanya pebisnis, Mas. Jadi sebenarnya tidak penting apa yang dijual. Tidak penting apa yang digeluti. Tapi dia tetap orang bisnis membangun nilai. Orang bisnis menciptakan peluang. Orang bisnis memberi solusi. Orang bisnis membangun kehidupan. Nah, itu kira-kira perspektifnya. Jadi sebenarnya bagi saya, bagi para pemimpin, ini bagian dari kehidupan yang lazim, yang jamak, apa yang mesti dilalui. Masa sulit, saya pernah kantor saya di satu kota di Jawa Barat pernah diserbu orang mau dibakar. Kantor saya di Jogja suatu hari pernah diserbu 200 orang. Jadi saya pernah disantet. Jadi saya pernah mau bangkrut. Jadi ini sesuatu yang nyaris itu, dan bagi kita sekali lagi, tapi tentu barangkali saya kelebihannya saya sudah 30 tahun sehingga mungkin saya sudah punya cukup aset yang ditabung misalnya. Tapi bagi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi lanjutkan perjalanan ini, lulus ujian, tapi jangan menjadi orang yang sama pasca pandemi. Jangan mengelola bisnis yang levelnya sama pasca pandemi. Jangan beroperasi dengan cara yang sama pasca pandemi. Jangan menjadi orang yang sama pasca pandemi. Jangan mengelola tim yang sama pasca pandemi. Jangan berbisnis dengan cara yang sama pasca pandemi. Itu menurut saya intinya. Karena itu kita sekarang menabung langkah, menabung kekuatan, ya, menanam kebajikan-kebajikan baru, mendorong tim kita untuk tumbuh, punya keterampilan baru, punya kinerja baru. Jadi harus extreme productivity, sambil mengharapkan apa yang sudah kita ceritakan, satu, celah sempit. Mari kita periksa orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, God lock time. Nah, ini waktunya untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, black swan. Mungkin akan ada hal-hal yang tidak terduga. Ya. Yang keempat, return on luck. Ayo bergerak. Semoga kita beruntung. Nah, jadi, dan terakhir dari saya, teruslah berprasangka baik kepada Allah. Teruslah berprasangka baik kepada Allah.
teruslah membagi ya kabar dari bumi. Hari ini Dr. Burhan, salah satu alumni Cikut, mengatakan bahwa prediksi bahwa kita akan mencapai masa-masa sulit mungkin bulan-bulan April dan Mei. Dan data hari ini masih menunjukkan proyeksi yang sama. Artinya, Mas, ujian ketahanan imunitas tubuh kita akan teruji di bulan April-Mei. Ayo, siapa yang imun, mereka selamat. Nah, karena itu tidak boleh stres. Harus bahagia, harus happy. Ya, teman-teman harus terus berhati yang baik. Ya, jangan stres. Kemudian artinya apa? Secara teknis operasional April Mei mungkin sulit. Nah, siapkanlah untuk skenario tersulit. Nah, kabar langitnya adalah kita akan mengalami pencucian. Ya, kita akan dicuci. Kita akan dicuci. Jadi Ar-Rahman 60 hanya yang baik yang akan tersisa. Nah, ini salah satu guru spiritual saya mengabari hari ini. Ayo siapkan diri kita untuk dicuci dan disucikan untuk kembali menjadi bayi. Ayo kita lihat gambar bayi pada diri kita. Ah, gitu. Jadi salah satu guru spiritual saya mengatakan, hari ini mari mulai melihat gambar bayi pada diri kita. Halo Abi. Kangen Abi. Jadi mari kita jalani bukan sekedar disinfektan lingkungan kita. Bukan sekedar sterilisasi diri kita. Tapi hari ini kita sediakan hidup kita untuk dicuci. Untuk disucikan kembali. Mari kita berbanyak beristighfar. Dan mari kita memaafkan. Mari kita bersihkan jiwa raga kita dari semua kebusukan. Semua hal yang tidak baik. Saya kira itu, Mas Salim, sudah cukup banyak sudah cukup banyak saya berbicara. Saya senang bisa melihat wajah kawan-kawan, ya, wajah Abi Darwis, wajah Pak Kiai, wajah kawan-kawan semua. Selamat bekerja. Saya pindah ke sebelah, jadi lanjutkan diskusinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gurunda Coach Fahmi. Sampaikan salam kepada semuanya. Sampaikan salam kepada untuk semuanya. Assalamualaikum Ayah. Ali. Salam sengkam. Salam. Rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya ini ada Abi Darwis yang ada di sekitar kita. Iya, Abi Darwis, silahkan, saya persilahkan. Abi, silakan. Suaranya masuk, Mas Salim? Ada, keluar. Oke, keluar. Mas Salim tambah gemuk? Ya, karena di rumah. Kerja dari rumah. Iya. Pasti timbangan dibuang jauh-jauh. Ya. Assalamualaikum para sahabat semuanya, para leader, para jikut dan master jikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Abi. Rindu yang baik, teman-teman semuanya. Ayah tadi sudah memberikan sebuah pengantar yang cukup luar biasa dan cukup dahsyat buat kita untuk menguatkan kembali bagaimana kita preparation ya. Abi selalu bilang bahwa untuk menjadi sukses, maka dua hal yang harus kita lakukan adalah preparation-nya diperkuat, yang kedua adalah exercise-nya diperbanyak. Kayaknya Allah benar-benar memberikan sebuah kawah canda di muka buat kita untuk melakukan dua hal itu dengan sangat baik. Ya, preparation pastilah bahwa pada waktu kita diberi kondisi sekarang,
yang orang menyebutnya pandemi, maka begitu banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan. Begitu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau kita di mesin, ini saat overhaul ya. Saatnya overhaul. Mereka harus berhenti. Dan saya rasa ini banyak hal yang memang akhirnya Allah percepat. Salah satunya adalah banyak teman-teman yang panen sebelum Ramadan. Ini saya dengar kurma katanya on fire ini. Permintaannya wah bertonton dan laku keras sekali. Berarti padahal kurma itu pastinya biasanya Ramadan, tapi Allah percepat itu ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah preparation, persiapan ini, salah satunya adalah yang ini sebenarnya kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita adalah yang pertama bukan hanya terkait dengan kita secara personal, secara keluarga, tapi karena di sini konteksnya mungkin bisnis, mungkin kita akan lebih mengarah ke sana ya. Karena kalau secara personal sudah pasti kita harus jaga diri sendiri supaya kita jangan menjadi tertular dan menjadi penular. Terus yang kedua, perkuat keluarga kita. Dan yang terakhir adalah memang bisnis kita. Karena orangnya harus kuat dulu supaya bisnisnya kuat. Kalau orangnya enggak kuat, ya pasti bisnisnya akan bermasalah juga. Nah, terkait dengan bisnis ini, salah satunya yang bisa kita review ulang lagi adalah yang pasti adalah bisnis model yang betul-betul kita harus prepare ulang lagi. Kita harus cek lagi semuanya ya. Terus yang kedua adalah, nah, yang menarik sebenarnya, ini adalah saat yang tepat kita untuk benar-benar bisa mendevelop bukan hanya bisnis tapi people juga. Karena bisnis people kan ya. Mendevelop bisnis people, tim-tim kita. Bagaimana termasuk mempersiapkannya juga. Nah, termasuk seperti yang Ayah tadi sampaikan bahwa pasca pandemi harusnya kita punya tim yang lebih solid, sistem yang lebih solid dan juga bisnis model yang harusnya lebih keren lagi begitu ya. Karena pada posisi setelah ini kalau dari beberapa pengamat termasuk di finance, nanti akan terjadi banyak perusahaan yang mungkin oleng, kolaps, butuh bantuan, dan ini saatnya kita akan berbagi pada mereka. Nah, pada waktu akan terjadi banyak perusahaan yang butuh bantuan sama kita, nah, tidak mungkin kita akan bisa support mereka dengan optimal kalau bisnis kita juga masih oleng dan berantakan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, betul-betul begitu Ayah launch pertama kali di dalam siarannya dimanapun juga, yang selalu beliau ingatkan adalah betul-betul challenge the process. Ya, kalau kemarin 8, sekarang keluar lagi shifting ya. Nah, bagaimana kita harus betul-betul untuk segera berpindah ya, termasuk sekarang yang harus bagaimana survival kita, harus survival. Itu mungkin terus yang kedua ada exercise. Nah, pada waktu exercise seperti ini betul-betul kita diuji cobakan. Yang kemarin kita di Borang, sekarang betul-betul di lapangan kita. Bagaimana kita bisa efisiensi, bagaimana kita harus cost killer. Yang sering Mas Salim bilang cost killer sekarang dibuktikan betul. Ya, betul. Semuanya dari fixed cost pindah ke variable cost. Ya, itu tidak mudah teman-teman. Apalagi ada spirit yang kuat buat kita, jangan sampai merumahkan, jangan sampai mem-PHK, ya. Gimana caranya tetap dipertahankan mereka itu? Walaupun kita tahu April Mei harus THR dan segala macamnya, tapi kita pengusaha, para leader nggak boleh cengeng, harus selalu ada jalan, ya. Oleh karena itu mindsetnya dijaga, jangan sampai ikut-ikut juga, bukan hanya memperkuat diri, tapi memperkuat mindset, jangan lupa imun mindsetnya diperkuat lagi supaya tidak goyang kita. Nah, dalam kondisi exercise seperti ini, betul-betul kita diuji. Oleh karena itu, kita harus betul-betul jago eksekusi itu, bukan hanya di borang-borang, tapi eksekusi di lapangan. Nah, kita coba satu-satu teman-teman ya, bagaimana lihat celah sempit, mulai di checklist lagi, terus bagaimana, apakah ini waktunya kita harus launch produk baru, ya. Nah, itu beberapa mungkin yang coba kita harus perkuat. Dan yang pasti saya mengingatkan kepada saya, keluarga dan juga bisnis saya. Dan yang kedua, mengingatkan juga teman-teman untuk bisa saling memperkuat, saling mendoakan. Supaya benar-benar kita betul-betul menjadi pemenang setelah pandemi ini. Mas Salim, begitu dulu Mas Salim. Ada banyak teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan dan lebih layak untuk menyampaikan. Saya lihat ada juga Master Josh. Terima kasih. Sukses semuanya buat para sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Abi Darwis
Sekarang saatnya nih kita teman-teman angkatan 44 dan 46 untuk mungkin ada satu atau beberapa rekan-rekan yang untuk sharing tentang apa yang dihadapi. Rogo. Siap. Ya, bagi teman-teman yang ingin share tentang apa yang dialami, mungkin bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang lain, silahkan bisa langsung lambaikan tangan melalui tekan tombol di situ ya, untuk kemudian saya beri kesempatan untuk sharing. Untuk para guru-guru yang hadir di sini, silahkan untuk berbagi sesuatu pada yang lain, mudah-mudahan menjadi catatan amal bagi kita semua. Silakan yang ingin berbagi. Profesor George mungkin ingin berbagi. Silakan, Mas Brili. Mas Brili ya. Silakan Mas Brili. Mas Brili dari angkatan 44. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Salim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya di GBC ya, angkatan 44 dan 46 tadi ya? Ya, 44 dan 46. Ya, terima kasih sekali atas ilmu dari Ayah, ilmu dari Abi juga yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan. Dan memang betul, akan ada musim semi pasca pandemi. Salah satu strategi yang saya lakukan, karena bisnis saya salah satunya adalah hotel, Aksara Homestay di Purwokerto, dan pariwisata itu yang paling pertama kena dan paling pertama terasa dampaknya. Tamu yang tadinya 80% okupansi, seminggu terakhir dapat 40% aja udah untung. Makanya per Kamis kemarin, per Jumat, saya mengambil langkah radikal, bisa dibilang begitu ya, menutup total sisi bisnisnya. Kami tutup homestay-nya untuk tamu umum, tapi kami alih fungsikan sebagai tempat istirahat bagi tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan di Banyumas yang notabene mereka adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi, ya insya Allah lah, apa yang dilakukan awalnya memang, kita memang benar-benar pengen bantu teman-teman tenaga kesehatan karena mereka yang paling rawan terpapar, dan ditambah fakta bahwa banyak tenaga kesehatan yang tidak diterima di lingkungan rumahnya, pulang kos-kosan nggak bisa, diusir temennya, nggak boleh sama ibu kosnya, atau di lingkungan keluarganya juga mereka takut carrier virus membawa ke keluarganya. Jadi kita putuskan kita yang mengawali itu di sini, dan alhamdulillah dampaknya luar biasa sampai sekarang, Coach. Ya. Kemarin CNN TV sudah meliput, besok ada Net TV, dan mungkin besok juga ada dari TV One yang juga akan meliput. Belum lagi di sosial media, di-mention Pak Gubernur, Bu Gubernur, dan Pak Jubir Presiden juga bahkan. Karena mungkin ini baru pertama ya, yang dari warga masyarakat yang bergerak aktif di sini gitu. Kalau sebelumnya mungkin Pak Anies sudah dengan aset BUMD-nya, tapi ini bukan dari Pemda, ini inisiatif dari masyarakat. Ya. Jadi memang mungkin kalau hitung-hitungan orang normal, kita nggak ada revenue, tapi cost operasional akan terus berjalan, pasti, bahkan lebih besar dari biasanya, karena full 24 kamar, saya lakukan full, ditambah belum ada budget disinfektan dan yang lain sebagainya yang tentu akan keluar setiap hari. Itu secara logika normal, tapi kita bisnis kan bukan hanya soal dunia, tapi juga soal akhirat. Dan alhamdulillah sejak saya ambil keputusan ini, banyak sekali tangan-tangan baik dari entah dari mana yang tiba-tiba transfer ini, transfer itu, kirim makanan ini, kirim makanan itu untuk tenaga kesehatan yang di sana, sehingga dari sisi budget pun tertekan, dan banyak sekali orang-orang yang mau nolong. Jadi saya optimis cost operasional yang sudah saya anggarkan itu akan ketutup
dari bantuan teman-teman yang lain. Dan bonusnya, saya dapat promosi gratis yang luar biasa untuk homestay saya. Dan untuk pribadi saya, sesuatu yang tidak saya perhitungkan dari awal. Tapi itu saya anggap sebagai bonus atas apa yang saya lakukan. Dan mungkin untuk teman-teman, di saat seperti ini, saat humanity above everything, kemanusiaan di atas segalanya, ini saatnya kita turun tangan bareng-bareng, kita saatnya bergandengan tangan bareng-bareng. Di luar sana masih sangat banyak jauh orang-orang yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Kita mungkin pengusaha, kita punya banyak ide, tapi di luar sana banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Nah, itulah saatnya kita bisa menolong sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jadi, kalau kata guru saya, ketika kita sekarang menanam kebaikan, maka tinggal tunggu waktu aja kita petik buah kemakmuran. Kurang lebih begitu, Coach Salim. Share sedikit dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Brili dari Angkatan 44 yang udah berbagi. Yang lain silakan teman-teman bisa tekan tombol raise hand ya di aplikasinya masing-masing untuk kemudian saya beri kesempatan berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Kita coba sampai jam setengah 9, jam 9. Silakan yang lain, saya beri kesempatan. Kalau mau tanya ke Abi juga boleh, Abinya masih ada, masih hadir ya. Atau tanya ke Mas Brili, silakan. Ada? Mas Sufroni ya? Ya. Mas Sufroni, mau nanya? Iya, Mas Brili. Ya, silakan. Assalamualaikum, Mas Brili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan ide dari Mas Brili memberikan gebrakan terobosan yang di luar nalar seorang bisnis gitu ya. Terus sampai kapan Mas Brili akan memberikan stop waktu ya? Waktu sampai kapan? Apa istilahnya? Dalam jangka waktu itu bisa dengan stop dulu. Dalam artian bisnis Anda mulai lagi. Apakah dibatasi 1 bulan ataukah 1 minggu atau 2 minggu atau berapa lama dengan akan itu semuanya. Terus apakah nggak takut dengan image bahwasanya wah hotelnya ini sudah ada pandemi ini. Kalau disinfektan kan mereka takut juga. Jangan-jangan setelah ini kasurnya dan sebagainya nanti saya masuk malah kena ODW dan sebagainya. Bagaimana Anda mengatasi semua ini? Itu aja. Ya, saya langsung jawab ya, Coach ya? Langsung aja. Langsung aja. Saya kemarin sudah MOU dengan Direktur RSUD Margono Soekarjo, yang paling dekat dengan hotel saya. Itu kita gunakan untuk 1 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang. Sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti apa, dibutuhkannya sampai kapan, kami siap support. Soal image, saya nggak terlalu khawatir lah. Kalau kita menanam buah kebaikan, pasti akan memetiknya buah kebaikan juga. Dan justru ini kalau hitung-hitungan dunia ya, Bu. Kalau hitung-hitungan akhirat saya nggak ngerti lah. Kalau hitung-hitungan dunia, unlimited lah akhirat tuh. Kalau hitung-hitungan dunia, image yang mungkin 99% yang datang ya dari sosial media, Twitter, dan sudut pandang media-media yang sudah meliput itu positif semua. Dan bahkan sudah banyak yang di Twitter nanti kalau misalnya ini sudah berakhir, saya pasti akan nginep di situ dan yang lain sebagainya. Itu saya capture satu tuh yang komitmen kayak gitu, saatnya nanti saya tagih. Luar biasa ini. Ya, alhamdulillah sih, Coach. Jadi memang benar kata Coach Fahmi tadi, ketika teman-teman yang lain menahan diri, tiarap, berhati-hati, dan yang lain sebagainya, kita justru harus menunjukkan bahwa bisnis kita terutama itu bisa memberikan impact. Dan impact yang paling dibutuhkan saat ini adalah impact kemanusiaan. Semakin luas gaung impact kemanusiaan kita, maka anggap aja itu sebagai PR positif gratis bagi bisnis kita yang
kita pupuk sekarang, mungkin sebulan kemudian ketika ini sudah mulai mereda, kita tinggal petik buahnya aja. Kalau soal image yang setelah pandemi ini berakhir, saya nggak khawatir masyarakat kita itu cepat lupa, Coach. Jadi Yes. orang pejabat yang kayak apa, yang pernah korupsi, ini segala macam masih bisa kepilih kok. Tinggal bagaimana cara kita komunikasi aja, mengemas. Justru kemarin kekhawatiran terbesar saya adalah penolakan warga sekitar terhadap homestay saya. Tapi alhamdulillah karena Pak Bupati turun langsung, Pak Dandim turun langsung, dan Pak Kapolres turun langsung, dan mereka sosialisasi langsung ke masyarakat, mereka sekarang malah support. Ada yang ngasih sarapan, ada yang ngasih apa, dan segala macam. Itu merupakan virus kebaikan yang jauh lebih kuat daripada COVID-19 yang saya kira ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Baik, Coach. Sukses selalu. Mantap sekali jawabannya. Amin. Ya. Siap. Terima kasih Mas Ali atas pertanyaannya. Yang lain silakan. Boleh tekan tombol raise hand ya di aplikasinya. Oh ya, Cak Teddy. Gimana kabarnya Cak Teddy? Silakan, Cak. Siap, Ustaz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Salim. Saya boleh sharing sedikit mungkin ya. Iya, silakan Pak Teddy. Terima kasih, Coach Salim. Jadi kami bisnis bimbel di sini bimbingan pendidikan, bimbingan belajar gitu ya. Ada 2 jenis pendidikan, 2 jenis operasi. Nah, terasa betul gitu ya dari pandemi ini tidak hanya pendidikan formal tapi non formal pun mau tidak mau harus mengikuti gitu. Pertimbangannya jelas mengikuti arahan pemerintah, kemudian dari ulama, kemudian dari pejabat Pemda sendiri, juga dari melindungi teman-teman tim dan terutama juga konsumen kita. Nah, pandemi ini kita harus switching, Coach, dari bisnis model normal gitu ya, bisnis model kanvas, katakan seperti itu, yang normal yang biasa kita lakukan. Kita buat dengan bisnis continuity plan gitu. Jadi kita buat BCP pada saat kondisi darurat. Nah, kita membuatnya dua hal gitu ya, dari sisi individu, karena mau tidak mau kapal kita ini kan terdiri dari individu-individu gitu ya. Nah, itu harus kita sebagai aset utama SDM harus kita betul-betul proteksi gitu. Kemudian dari sisi bisnisnya sendiri. Nah, dari sisi individu dengan adanya gangguan tadi, operasional mau tidak mau memang mengurangi omset gitu ya. Tapi karena itu utama kami, gimana caranya motivasi mereka tidak turun. Nah, kita upayakan ke mereka, kita cover gitu ya kebutuhan operasional ini sampai katakanlah 3-4 bulan gitu. Nah, kita sedikit, maaf Coach, saya kira berapa menit nih? 5-10 menit boleh? Ya, kalau boleh, kalau 5 menit boleh? 5 menit? yang disampaikan silakan Bapak. Oke, siap. Sedikit saya ringkas 5 menit kurang lebih. Kita siapkan, pertama kita sampaikan kepada teman-teman ya, kondisi bagaimanapun kita harus bersyukur gitu. Karena apa yang kita peroleh 2-3 tahun ke belakang, bisa jadi sekarang itu sudah berkurang gitu ya fasilitasnya. Dulu itu berkumpul masih boleh, bercanda segala macam, keluar masih bebas. Sekarang sudah dibatasi. Nah, kemudian kita sampaikan kondisi VUCA seperti ini. Seperti Coach Darwis bilang, ini mbahnya VUCA gitu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi VUCA yang sekarang bisa kita switching gitu ya, menjadi sebuah peluang. Nah, tadi kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi secara individu, strategi individu, kita ingatkan bahwa bagaimana secara individu teman-teman bisa memproteksi gitu ya. Bisa memproteksi dari masing-masing individu supaya ketika awak kapal ini sehat gitu ya, maka insya Allah perjalanan kapal pun jadi tidak akan terganggu secara organisasi seperti itu. Jadi ada beberapa amalan yang coba kita sampaikan ke teman-teman untuk bisa dilakukan secara jemaah. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua baru dari sisi strategi bisnisnya gitu. Jadi bagaimana kondisi ekstrim ini kita bisa surfing ya, bisa surfing berselancar, tidak
bermain di bawah ombak gitu ya, sehingga akan tergulung permainan. Nah, sehingga ini yang coba kita secara bisnis kita lakukan BCP, Business Continuity Planning. Jadi berapa dari mulai value proposition-nya kita akomodatif mengikuti kondisi saat ini, kemudian customer segmennya, gitu. Kemudian customer relationship dan channelnya pun kita perbaiki pakai online, activity-nya juga kita perbaiki dari yang normal gitu ya. Ini yang memang darurat gitu mengikuti kondisi yang sekarang. Alhamdulillah secara teknologi banyak ya fasilitas-fasilitas yang sekarang free resource bisa kita gunakan gitu. Antara lain XXXX itu ya, itu kan fasilitas telekonferensi gratis, itu powerful juga. Nah, kita menggunakan itu. Jadi yang Zoom ya? ada 4, iya betul, yang kita gunakan sekarang ini. Salah satunya itu ada 4 ya, kita pakai IG Live, kemudian pakai WhatsApp, kemudian pakai Zoom, satu lagi apa ya? Nah, kita ada 4 itu kita buat SOP-nya, mana yang utama, mana yang supporting ketika berkendala di utama. Karena semua kan pakai Zoom nih rata-rata. Di sekolah pun sekarang udah mulai pakai. Nah, khawatirnya servernya ya. Mudah-mudahan sih kuat. Cuman kan serentak nih kayaknya corporate saya pun, tempat saya kerja itu juga pakai Zoom juga, dan itu cukup besar gitu. Nah, akhirnya kita coba buat alternatif itu untuk pembelajarannya. Dan alhamdulillah 2 pekan sebelum ini kita pakai IG Live itu follower bisa langsung naik sampai 300 gitu kan. Mau tidak mau orang ketika mengikuti pembelajaran kita langsung menjadi follower gitu. Jadi kurang lebih itu Coach Salim, teman-teman, terima kasih untuk kesempatan sharingnya. Coach Teddy, ada kendala nggak? Ya, kan siap, bisnisnya kan bimbingan belajar ya. Sementara sekarang yang pertama yang dihadapi kan bisnis gajah tuh yang sekarang lagi menggratiskan 50 giga. Nah, yang kedua kan siswanya juga nggak bisa ditemuin, harus work from home. Gimana kiat-kiatnya ngadepin kondisi seperti itu? Termasuk dalam tetap menggerakkan timnya untuk bisa survive di kondisi ini. Siap, makasih Coach Salim. Selama ini kita masih mengandalkan pembelajaran offline, Coach. Pembelajaran offline, value stream-nya ada di situ, gitu. Di top mentor kita ya. Kemudian metode art of learning yang rata-rata itu bisa dideliver dengan metode offline, termasuk konsultasi suka-suka. Nah, dengan adanya musim sekarang ini mau tidak mau kita switching, karena memang sebetulnya sesuai dengan roadmap kita juga 2 tahun ke depan nih kita didik online, dan memang sudah sedang kita bangun. Tapi terlalu cepat gitu. Terlalu cepat sehingga kita harus dipaksa shifting-nya terlalu cepat. Dan alhamdulillah ya tadi ada software yang seperti Zoom ini yang bisa kita pakai sehingga kita bisa berlangsung juga. Tapi intinya seperti ini saya sampaikan teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Oh ya, pertama tadi kita nggak berkompetisi langsung Coach sama bimbel besar tadi ya. Bimbel online yang maksud Salim ya. Itu kita tidak berkompetisi langsung. Kemudian yang kedua, kita tetap akan ke online, tetapi untuk saat ini semua permasalahan bimbel offline itu sama, adanya di tidak bisa tatap muka langsung. Jadi artinya gini, ketika kita mempertahankan value ya, pelayanan kita, pelayanan produk kita tetap excellent di pelanggan yang kita layani, maka tugas utama kita adalah mempertahankan market yang ada. Nah, tugas yang kedua, saya yakin tidak hanya kita saja ya, bimbel-bimbel lain pun sekarang ini banyak siswa yang berpikir ulang untuk daftar ulang ke berikutnya gitu, masih menunggu, entah itu faktor ekonomi, entah pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Nah, konsumen-konsumen yang keluar ini menjadi kesempatan untuk kita bisa kita akuisisi gitu. Nah, makanya PR teman-teman ini bagaimana di kondisi ekstrim seperti ini bisa tetap melayani memberikan pelayanan yang terbaik ke customer kita gitu. Jadi itu sih PR PR yang kita bangun sama-sama tim gitu Coach. Ya. Kurang lebih gitu Coach Salim. Mempertahankan market yang ada. Yang kedua mengakuisisi
marketnya kompetitor yang gulung tikar gitu ya. Betul, dan itu besar sekali, Coach. Besar sekali. Hampir mungkin bisa setengahnya ya. Konsumen yang ada sekarang ini berpikir kembali untuk lanjut atau tidak gitu ya di sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu kesempatan untuk kita untuk bisa mengakuisisi mereka gitu pada saat nanti kondisi normal gitu, Coach. Demikian Coach Salim. Iya. Terima kasih. Artinya ketika kita lagi susah, sebenarnya kompetitor kita juga sedang susah. Kalau kita Betul. mampu bertahan lebih kuat lagi, lebih endurance lagi, maka ketika kompetitor kita dalam posisi meriang, insya Allah kita yang akan menikmati musim semi tersebut. Kira-kira begitu kesimpulannya ya, Coach Teddy. Ya, terima kasih. Kepada Coach Teddy, saya ucapkan terima kasih yang sudah berbagi. Saya mute lagi. Sekarang yang lain silakan. Raise hand pakai tombol atau boleh juga di videonya ya. Di videonya yang ingin berbagi, silahkan. Oh, ada Mas Iwan Susanto. Mas Iwan Susanto, apa kabar Mas Iwan Susanto? Mas Iwan Susanto mana tadi ya? Mas Iwan Susanto ninggalin foto. Ya, yang lain silakan. Baik, tadi ya, Coach tadi sedikit menyampaikan tentang aplikasi yang bisa dipakai. Saya sedikit menyampaikan aja. Kebetulan kami juga di dunia teknologi bisnisnya, di software developer. Dulu zaman belum musim Zoom, kami sebenarnya sudah menggunakan Zoom dan sudah menikmati manfaatnya. Bahkan klien-klien kami banyak yang awal-awalnya sering merasa terkendala, namun lambat laun akan menjadi terbiasa. Nah, begitu saat ini kondisi harus work from home, maka nampaknya semua akan Zoom pada waktunya. Semua akan menikmati Zoom pada waktunya. Selain pakai Zoom, saya juga pakai aplikasi yang kami develop sendiri yang alhamdulillah sudah dipakai juga sama teman-teman yang lain, pakai todolist.id. Itu kita bisa mendefinisikan project yang di dalamnya kita bisa breakdown to-do dan-nya, ya, artinya dan-nya harus seperti apa, disebut dan itu seperti apa, disebut ready seperti apa, disebut ada aksi seperti apa, disebut sesuai dengan norma itu seperti apa. Itu kita bikin, kalau teman-teman berminat mau mencoba, boleh langsung menggunakan di todolist.id. Selebihnya sama, kita menggunakan WhatsApp group, kita juga menggunakan Google Drive, kita menggunakan Microsoft Teams untuk kolaborasi, kita menggunakan Lucidchat untuk drawing desain, dan beberapa aplikasi kolaborasi lainnya yang alhamdulillah kita selama ini nggak terkendala. Kendala yang terberat di kami karena tim kami kebanyakan dari daerah, maka kendala terberat itu di sinyal. Jadi sekitar ya 30-40% tim kami yang hari ini mengeluhkan kesulitan untuk sinyal karena akses mereka di daerah memang sinyalnya nggak begitu bagus. Jadi ketika kita adakan telekonferensi seperti ini, mereka sering tiba-tiba putus, mereka juga sering tiba-tiba terkendala. Gitu. Mas Iwan sudah hadir ya? Mas Iwan bisa mendengarkan suara saya, Mas? Ya.
Ya, nampaknya Mas Iwan tidak bisa dihubungi. Yang lain silakan, yang ingin berbagi. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Oke. Coach. Kedengeran ya? Ya. Abi, silahkan kalau ingin menyampaikan sesuatu. Yang lain dulu, Mas. Yang lain, oke. Yang lain silakan. Saya sambil amati foto-fotonya. Tadi update tertinggi ada 31 yang hadir, sekarang masih bertahan di 29. Jadi alhamdulillah silaturahim kita malam ini bertahan semua ya, walaupun ada beberapa yang sudah meninggalkan. Nah, ini Pak Wahid juga izin meninggalkan pertemuan kita, mudah-mudahan dalam semangat yang tidak berkurang. Jika tidak ada yang ingin menyampaikan masukan atau pendapat, saya beri kesempatan ke Abi Darwis. Silakan, Bi. Ya, ada Mas Zulham join. Ada Bu Heni. Pak Jos belum ada, Mas. Mas Salim? Pak Jos tadi izin koneksinya yang agak terkendala. Apalagi Mas Salim ya? Pak Fahmi juga join ya. Pak Reza, Pak Hari ada. Mas Bisri Kembar. Oh iya, mana Mas Bisri Bisri? Kembar baru join. Sang copywriter. 44. Ya. Mbak Ayu juga nampaknya udah join ya. Ada yang mau nanya tuh, Mas Salim. Yang mana? Ada yang mau nanya itu di caption, diketikkan. Oh, kalau nanya boleh, Mas Hari silakan. Silakan Mas itu. Hari silakan mau nanya. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach. Coach sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi gini, Coach. Kami sama bisnisnya bergerak di bidang bimbingan belajar di Medan pusatnya. Kemudian kami sudah melakukan diversifikasi produk. Kalau selama ini di bidang di bimbel offline, tatap muka, kami juga sudah mulai menjual bimbel online dengan aplikasi sejenis bimbel gajah tadi. Nah, cuman ada satu kendala karena ini bimbelnya online, tentu promosinya juga gencar di online, Facebook Ads dan kawan-kawannya. Nah, yang saya alami sekarang ini dari iklan Facebook Ads itu laporan trafficnya sangat bagus. Setelah kami mengiklan di Facebook sangat bagus laporan trafficnya. Cuman kemudian setelah dicocokkan dengan data real, itu pendownload aplikasi kami tidak senikmat hasil dari traffic lah gitu. Tidak sebagus trafficnya bagus tuh di Facebook Ads, tapi ternyata yang download nggak begitu banyak dari laporan aplikasinya. Ada kira-kira yang teman-teman semuanya bisa kasih masukan kenapa iklan di Facebook Ads-nya nampak bagus, tapi kenyataan yang mendownload aplikasi sangat belum begitu bagus. Kira-kira apa itu masalahnya, Coach? Terima kasih, Coach. Ya. Yang lain kalau mau memberi usul, silakan langsung diketik di chatting, nanti saya beri kesempatan berbicara.
Kalau saya sih pertanyaannya mungkin sederhana ya, Coach Hari. Pertanyaan sederhana itu gini, kira-kira setelah saya berhasil masuk ke site yang sudah dihadirkan oleh Coach Hari, kira-kira saya menemukan nggak solusi dari problem yang saya miliki? Sehingga ketika saya diharuskan untuk mendownload sesuatu, itu saya akan melakukannya. Kan ketika saya misalnya masuk ke sana, saya punya problem katakanlah A, lalu kemudian dari A tersebut, kemudian saya nggak menemukan atau mungkin solusinya ketutupan sama sesuatu, sehingga saya merasa nggak menemukan. Akhirnya ketika diminta untuk mendownload, saya lebih baik memilih untuk balik badan. Yang kedua, mungkin proses mendownloadnya yang relatif sulit atau terkendala, sehingga yang bersangkutan menjadi berhenti di tengah jalan. Sehingga ketika belum sampai mendownload, sudah putus asa terlebih dahulu. Atau yang ketiga, prosesnya terlalu berbelit-belit. Jadi tahapnya harus memasuki berbagai rute, yang rute itu mungkin membuat para pengakses kurang sabar. Kira-kira itu asumsi saya, Coach Hari. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Coach. Coach Brili ya, mau ngasih masukan, Coach Brili. Silakan, Coach Brili. Ya, Mas Hari. Ya. Saya kan juga punya Matra Digital Agency ya. Betul. Jadi memang tim kami sudah riset seminggu, ya 3 minggu terakhir ini dampak corona terhadap dunia periklanan digital. Salah satu hasilnya adalah algoritma sosial media kita memang sedang didominasi di kata kunci seperti corona, COVID-19, dan yang lain sebagainya. Jadi ini agak merusak tatanan converting price nih, harga convert dari sebuah iklan kepada produk yang bisa kita jual. Salah satu cara yang mungkin masih efektif adalah dengan konten freemium. Ini juga gencar dilakukan oleh Kang Dewa Eka Prayoga ya. Saya perhatikan berbagai macam kontennya sejauh-jauh ini dia lebih fokus ke freemium dulu. Jadi kalau kita langsung hard selling, download maka akan dapat ini itu memang agak kurang gigit nih sekarang. Jadi dibandingkan itu lebih baik kita bikin konten yang sedikit memutar jalannya, tapi itu bisa membuat mereka akhirnya download. Misalnya kalau bimbel ya, yang mungkin kepikiran ya, gimana caranya, misalnya kasih anak-anak sekarang suka e-book nggak ya? Ya pokoknya e-book 7 cara kamu masuk ke kampus idamanmu di tengah wabah corona atau gimana lah, dipancing dengan copywriting yang bermanfaat bagi mereka, karena ini yang harus dilakukan. Sedikit memutar jalannya, tapi kalau pakai freemium orang akan jauh lebih tertarik. Jadi harus, kalau saran saya sih lebih fokus gathering database aja, dari database itu baru kita tembak satu-satu. Dengan cara apa? Dengan konten freemium itu. Kalau hard selling lagi susah, bukan susah sih, biaya konversinya lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Oke, mantap Coach Brili, insya Allah kami coba. Terima kasih banyak. Siap. Ya, yang lain ingin memberi masukan dan saran untuk Coach Hari. Abi silakan, Bi. Ya. Baik. Ya, kalau Abi, ini kan sebenarnya era omnichannel ya. Jadi era omnichannel itu adalah dia menggabungkan offline dan online. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa bisnis yang didesain atau yang didevelop oleh teman-teman masih lebih banyak bermain di asumsi gitu ya. Sehingga itu pun akhirnya didevelop dengan di cara-cara digital juga gitu. Artinya hanya memindahkan offline-nya ke online-nya juga. Nah, saya melihat, saya menguatkan saja apa yang disampaikan Mas Salim, bahwa sebenarnya bicara pain ini yang paling penting ya, terkait dengan kebutuhan sebenarnya ya. Cara mendevelopnya nanti gampang. Kan pertanyaannya harus paling penting adalah what is problem kan ya. Ada masalah apa di kondisi mereka gitu ya. Itu harus di-grab dulu.
Kita harus analisa kuat dulu. Itu dulu sebenarnya yang harus kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan, baru nanti bisa kita driver ke beberapa hal nanti yang terkait dengan strategi marketing kita. Apalagi kalau misalnya Abi ya, orang visual ya. Kemarin beberapa juga kita lagi pendampingan beberapa perusahaan yang mereka benar-benar main di offline. Kalau saya lihat audit kompetitornya, ternyata memang teman-teman tidak jeli betul melihat bagaimana mereka bersaing begitu ya. Jadi yang paling berbahaya di dalam konsep marketing itu adalah kalau image yang kita munculkan itu adalah positioning, terus berbeda dengan strateginya, wah itu bunuh diri namanya. Ya, contoh misalnya kita mau bermain di premium, sementara kondisinya adalah generic atau basically. Atau kita mau biaya murah, tapi prosesnya juga panjang, rumit dan seterusnya. Nah ini butuh clearing, butuh clear ya, butuh equal, butuh sama. Nah, oleh karena itu, saya sepakat memang harus betul-betul kita riset seperti yang Mas Billy sampaikan. Kalau beliau nanti arahnya ke algoritma atau kondisi yang terjadi di dunia digital marketing seperti apa. Tapi sebenarnya itu lebih dipertajam lagi need-nya dulu, kebutuhan mereka itu seperti apa. Nah, kembali lagi teman-teman, sekarang ini eranya betul-betul di rumah. Nah, kita harus betul-betul grab bagaimana market itu memanfaatkan kondisi di rumah, apa yang mereka butuhkan. Pasti kemudahan akses, ya, konten-konten yang menggiurkan. Terus yang ketiga adalah dari mayoritas market kita itu memang dia maunya apa. Itu harus kita fasilitasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan mereka itu yang baru kita driver nanti dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, ya, lebih elegan dan segala macamnya. Sehingga nanti kita bisa tetap bertahan, bahkan dengan kondisi yang seperti itu akhirnya memaksa kita untuk berpikir jauh lebih kritis. Mungkin kalau kondisi kemarin kita bilang gitu aja udah jalan, tapi sekarang ternyata dari sini nggak bisa, sini nggak bisa, artinya bahwa kita harus butuh strategi yang lebih banyak lagi, termasuk salah satunya belajar. Nah, oleh karena itu teman-teman mulai sekarang mungkin juga kita wiridnya juga harus ditambah lagi, bahwa apapun yang kemarin jadi bagus, yang sekarang tidak ada jaminan bahwa besok atau akan seperti yang kayak kemarin lagi. Artinya bahwa masa keemasan itu sudah selesai. Jadi kalau teman-teman atlet bulu tangkis sudah dapat emas, maka dia bilang besok dia mulai starting from now. Jadi seperti pom bensin lagi, kita mulai dari nol. Begitu Mas I dan Mas Salim dan juga teman-teman, mudah-mudahan ini jadi inspiring buat teman-teman semuanya terkait di bisnis apapun yang sekarang lagi betul-betul dipersiapkan pasca pandemi. Siap. Terima kasih. Gimana Coach Hari, ada something yang bisa dijadikan insight untuk memperbaiki bisnisnya? Ya, Coach, terima kasih banyak. Masukan-masukannya sangat berharga. Mungkin memang kami harus dari awal lagi kami research nanti gimana. Kemudian masalah pancingan-pancingan untuk download dari Mas Billy, dari Abi tadi sangat luar biasa. Insya Allah besok kami mulai kerjakan. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama Coach Hari, semoga makin sukses di bisnisnya. Amin. Yang lain masih ada waktu sekitar 9 menit kita untuk bersama-sama. Silakan yang ingin berbagi atau ingin menanyakan sesuatu, ingin menyapa rekan-rekan yang lain, bisa men-trigger saya di grup chat ya, atau bisa juga raise hand di tombolnya, atau melambaikan tangan di kamera sambil saya search. Alhamdulillah masih ada 29 yang hadir, luar biasa, masih bisa bertahan ya. Kita nggak tahu ya, ini yang bertahan orangnya atau cuman handphonenya. Karena beberapa ada yang tidak mengaktifkan. Ojo suudon Mas, ojo suudon. Ampun. Itu serius itu. Siapa tahu ada wangsit strategi besok lagi. Ini Bi, ada, mau saya panggil tiba-tiba dia langsung hilang. Oh ada nih. Mbak Heni kan salah satu Mana yang dia? cukup aktif di grup ya. Iya, nggak bisa masuk dia. Baca di WA-nya tuh. Dia bisa masuk, tapi mic-nya nggak aktif. Oh, Anda sudah bilang hati-hati, jangan-jangan kuotanya tuh.
Mas Iwan tuh denger dia. Mas Iwan ada, Mas Iwan? Ada. Mas Iwan? Tapi nggak ngomong Mas Iwan, bisu. Nah, itu Mbak Heni sudah ngejawab. Mbak Heni, itu ayo. Mas Iwan untuk Ini, ini ya, untuk semua apa lagi? mic-nya sudah diaktifkan, Mas. Berungu. Ya, habis Mas Iwan, Mas Wijanarko. Monggo, Mas Iwan. Mas Iwan kan bisnisnya offline pol-polan nih. Kira-kira dalam menghadapi pandemi ini gimana nih? Pasukannya apakah masih aman-aman saja atau ada kiat-kiat yang bisa di-share ke kami semua, Mas Iwan? Lockdown kabeh iki, Mas. Lauk daun. Pecel lockdown. Sekolah libur, Mas. Mas Iwan, rodok mundur, ketutupan jenggot tok gambarmu iki lho. Sip. Ya, monggo Mas Iwan. Ayo Mas Iwan. Wes ngomong sakarep. Yo, sekolah libur, Bi. Iki marketing gerilya iki. Oke. Gerilya lewat WA, lewat apa lah. Wis pokoke mlaku lah Mas ya. Ya wis dodolan sembarang barang, dodol beras, dodol opo. Beras. Pokok payu didol, Bi. Siap. Yang penting dodolan. Iya. Tidak ada kata berhenti, Mas ya. Hah? Tidak ada kata berhenti. Yos, lebih baik mati di luar, Bi, daripada mati di dalam. Ayo Mas, kasih apa lah. Tadi itu quote-nya sampean ya, tak catat Mas. Nah, mati di dalam kelaparan, pilih mana, Bi? Mending mati corona di luar ya. Lah iya, wis ngono ae. Ayo Mas, kasih spirit buat teman-teman Mas. Ya, yang penting tetap kreatif. Mbah piye carane tetap ada penghasilan. MPC, Mas. MPC. Ya, cari solusi. Terus lebih agresif lagi. Jangan panik, wis ngono ae. Padahal jangan panik nomor 1 saja nih. Enggak. Cari celah tersebut mungkin, Bi. Aslinya Mas Iwan ini lagi panik, tapi dia orang tegar, Bi. Jadi insya Allah tetap bisa menghadapi lah. Iya. Selalu ada celah dari batu karang yang cukup apa Mas? Terus walaupun kalau lihat nafasnya itu nafasnya terdalam yang keluar. Mas, ada teman-teman yang punya barang kita bisa jualin. Mas Wijanarko, silakan. Dodolan alat peraga gak payu gitu. Iya, belum laku Mas, belum. Sabar Mas. Wijanarko, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Ya, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ini Coach, masuk saya juga bisnisnya yang offline full. Kita mikirin online juga agak bingung gimana, karena terkait dengan bisnis pariwisata yang mungkin pertama kali kena imbasnya Coach, dari awal bulan Maret ini, gitu ya. Nah, tetapi harusnya hari ini kita ada di Citate nih. Iya betul, termasuk juga sampean korban-korbannya. Kayaknya Mas Wijanarko seneng ini, PR-nya lupa. Jadi punya waktu banyak PR. Nanti tinggal curhat-curhatan. Ayo silakan, Mas Wijanarko. Ya, jadi kemarin itu kita mulai tutup tuh di tanggal 10 Maret. Karena ada himbauan dari
Dinas Pariwisata sama pemerintah daerah gitu ya untuk segera ditutup. Tapi saat penutupan pun ternyata masih juga ada orang-orang yang ingin rafting gitu, masih nekat. Bahkan reservasi tetap masih masuk untuk tanggal 10 April, 5 April ini gitu ya. Nah, tetapi karena sempat kita nakal kemarin tanggal 15 setelah dapat surat himbauan untuk penutupan, kita nakal tuh, kita bawa tamu kita tetap rafting. Tetapi dari polisi nyamperin ke kita gitu kan, dikasih surat teguran lagi. Jadi mau nggak mau selain klien yang nggak ada, sudah harus ditutup full. Sehingga dengan pandemi ini kita hampir tidak bisa jualan arung jeram sama sekali. Wisata juga kita nggak bisa gitu ya, apapun itu. Gitu ya. Nah, ketika virus corona baru 2 orang di Indonesia, kita sudah mewanti-wanti ke tim bahwa ini saatnya yang tepat ketika kita istirahat, ya kita kuatkan sistem, perbaikin tools marketing, terus perluas data pasar gitu ya. Apa yang disampaikan Coach Fahmi tadi gitu. Sehingga momen pandemi selesai, tinggal momen musim semi gitu. Ibarat kata kalau kemarin saya bilang orang bertahan di rumah di musim hari raya Ramadan gitu ya. Ketika Lebaran mereka kan banyak yang keluar mau jalan-jalan. Mudah-mudahan ini yang jadi momen kita nanti ada seperti itu gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah tetap siap, Mas. 57 kilo habis Lebaran insya Allah lah. Harusnya memang tetap berjalan sebab supaya jaga imun kita tetap naik, tetap bagus sebenarnya. Apalagi di sungai kan ada jarak. Itu hikmahnya karena PR-nya belum selesai. Nah, nanti tinggal pakai siap. Kalau tadi dibilang sampai bulan Maret, April, Mei, Juni gitu ya, otomatis kita menghadapi 3 kali gajian. Pertama gajian normal, yang ketiga itu THR. Nah ini nih memang yang jadi PR kita ya, terutama owner harus ngambil sikap kita jual beberapa aset kita seperti kendaraan, gitu ya. Karena memang tidak ada pilihan lain selain untuk jual aset. Kecuali kalau kita banting setir jadi tukang jualan jambu atau sebagai macam lah gitu ya. Jualan hand sanitizer, Mas. Iya. Nah, kalau saya lihat di teman-teman di konveksi kan akhirnya banting setir jualan APD dan segala macam, dan itu bisa online. Nah, lantas bagaimana dengan nasib saya nih, kami gitu? Mungkin teman-teman ada solusi atau ada jual air kan gitu ya? Hah? Jual air. Air dari mana? Oh iya, jual aqua galon itu lumayan laku sih, Mas. Banyak orang di rumah sekarang. Itulah. Tahu karyawan mau nggak ya suruh jualan air? Bilang sama Pak Agung, ayo Pak Agung jual air. Iya. Ya mungkin nggak ya, akhirnya kita banting setir jadi Niagara, bukan jual arung jeram nih selama 2 bulan ini, jual apa yang bisa dijual dulu deh, gitu. Loh, jangankan itu, Pak Abi saja pakar branding, sekarang jual masker. Oh iya. Yang penting hidup. Nanti 3 bulan, 4 bulan setelahnya kembali lagi jadi pakar branding. Jadi jualan workshop di off semua. Ya, sekarang yang penting kan, hidup dulu. Yang sekarang ini kan survival gitu. Yang penting gimana caranya hidup. Semua bisa aman. Nah setelah itu ya kembali ke profesi yang lain-lain. Nah, gimana maksainnya? Iya. Katanya Mas Iwan kan harus bergerak. Malu bagi orang laki mati di rumah. Daripada mati di kasur, rebahan ya? Iya. Aduh, pusing mumet ya. Kan kalau di kelas kan pusingnya karena borang. Kalau ini kan betul-betul sudah di lapangan. Iya. Tapi kan suasana pressure kita sudah sering begitu. Iya. Ya ayolah Pak Sujarko. Siapa tahu besok pagi ada wangsit. Insya Allah.
Saya udah ngajak Mas Fahmi itu. Mas Fahmi, aku punya program jualan jambu kristal, jambu merah. Mudah-mudahan kan itu Jambu lagi kenceng nih sekarang. lagi naik tuh. Mungkin nggak ya tim dijadiin tukang jualan jambu gitu. Nah iya, daripada nggak gajian. Ya, iya, bener sih. Nah, tertarik juga sama sempet japri Mas Brili gitu. Oh, ini programnya lumayan program langit nih gitu ya. Kita ngasih manfaat ke orang, mudah-mudahan Allah ngasih manfaat ke kita. Nah, dari jualan, misalkan jualan jambu, setengahnya, 50%-nya keuntungan akan didonasikan ke tukang-tukang ojek, ojol, atau tukang-tukang harian yang rata-rata di Jakarta jumlahnya banyak gitu, yang hampir dia sendiri nggak kerja sehari, nggak makan sehari gitu. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan sih bukan niat mau terkenal ya, mudah-mudahan bisa terkenal juga gitu. Jadi brandingnya kita dapat. Insya Allah. Iya gitu. Ya paling itu aja, terima kasih. Mas Brili ngantuk ya? Sama-sama Mas Wijanarko, mudah-mudahan terobosannya bisa segera mampu untuk membayar THR timnya. 57 kilo insya Allah habis lebaran lah. Ya, Brili ku nambah ngantuk itu. Brili ngantuk Mbak Heni silahkan, saya Mbak Heni. Kesempatan penutup. Mbak Heni sudah terakhir. Wes overtime itu. Mbak Heni ini menghilang. Ya wes tutup aja Mas. Brili ngantuk. Emang matanya begitu. Kalian, ini ada titipan pesan dari Coach Josh ya, Mr. Josh. Yang pertama poinnya adalah bersiaplah. Ya. Saya bacakan ulang. Sebenarnya di grup chatting udah ada. Bersiaplah karena yang parah justru bukan COVID-19-nya, tapi tatanan makro secara aspek kehidupan dunia mengalami impact yang amat serius. Yang kedua, faktor paling utama yang perlu dipersiapkan adalah mindset dan mental. Yang ketiga, beban kita sebagai bangsa amatlah sudah berat, maka beliau mengajak untuk memperbanyak memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya ya. Ini nanti bisa diikutin, bisa dibaca. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih kepada rekan-rekan yang luar biasa sudah bersedia untuk hadir dari jam 7:30 sampai jam 9. Berarti sudah sekitar 1,5 jam ya kita bersama-sama. Yang pertama adalah celah sempit, yang kedua adalah good luck time, yang ketiga adalah black swan, dan yang keempat adalah return on luck. Ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar bisa menjadi pemenang setelah datang musim semi pasca pandemi yang kita hadapi bersama-sama. Hari ini mungkin saya atau kita semua dalam posisi yang susah, namun kita harus menyadari bahwa kompetitor pun juga mengalami hal yang sama. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, mari kita sama-sama berjuang, membangun kompetensi yang lebih baik levelnya, menciptakan bisnis dan tim dengan kelas yang lebih tinggi, dengan level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam forum ini, mohon dimaafkan. Saya mewakili Abi Darwis, yang orangnya ada juga di forum ini, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya mewakili Coach Fahmi yang mohon izin terlebih dahulu karena ada kepentingan lain, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan tetap menjadi leader bagi tim kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mas Alim. Abi. Mantap, Abi di rumah nih. Apa, Bi? Apa, Bi?
Resumnya jangan lupa Mas Salim. Diantoko. Halo, Abi, keren banget. Ini bisa dilanjutkan ya. Oke nih ya. Ini ada rekamannya, insya Allah akan di-share di grup masing-masing. Oh, keren toh. Oke, syukur Mas Salim. Untuk resumnya juga akan di-share di grup masing-masing. Yes. Satu ketemu lagi dari saya. Resumnya keren tuh. Surli di mana Surli nih? Besar-besarnya. Untuk hasil, untuk Mas.